Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait seleksi P3K, yaitu bagaimana cara mengecek data individu pendaftaran seleksi jabatan fungsional guru tahun 2024 di Info GTK. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mengecek data non ASN apakah terdata di database PKN. Itu Bapak Ibu bisa lihat video sebelumnya. Nah, kali ini bagaimana mengecek data individu untuk setiap guru di yang berdasarkan data Davodik. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, silahkan login ke info GTK-nya ya. Ketik saja info.gtk.go.id, kemudian tekan enter. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan seperti ini, kemudian silahkan login menggunakan akun PTK-nya masing-masing. Jika Bapak Ibu terkendala login langsung melalui info GTK, maka Bapak Ibu bisa login melalui PTK Datadik dengan cara buka saja browsernya, kemudian ketikkan saja ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya, seperti ini. Kemudian tekan enter. Nanti Bapak Ibu silahkan login ya menggunakan akun PTK-nya. Nah, setelah login di bagian biodata, Bapak Ibu scroll, kemudian klik di bagian ini buka info GTK ya, seperti itu. Jika seandainya melalui info GTK ini Bapak Ibu gagal ya, tidak berhasil masuk ya. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin dari keduanya juga tidak berhasil masuk, itu silahkan diupdate terlebih dahulu akunnya di SP Datadik ya. Silahkan berkoordinasi dengan operator sekolahnya, update akunnya, dan mungkin butuh waktu yang agak lama ya supaya bisa login ke info GTK-nya. Mungkin butuh sekitar 1-2 minggu. Jadi memang harus bersabar ya. Nah, setelah Bapak Ibu buka, tinggal buka info GTK saja, maka akan langsung masuk ke info GTK ya. Nah, ketika Bapak Ibu login ke info GTK akan muncul pop-up notifikasi seperti ini ya. Pop-up pengecekan data individu pendaftaran seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2024. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung klik saja tombol ini. Jika seandainya tidak muncul ya, tidak ada muncul apa-apa, Bapak Ibu di reload saja ya, di reload sampai nanti muncul. Misalkan ini waktu Bapak Ibu buka tidak ada tampilan pop-up seperti itu, di reload saja, diulangi lagi, di reload. Nah, nanti itu akan muncul ya, pasti akan muncul. Jadi silakan jika seandainya setelah di reload juga belum muncul, coba lakukan clear history browsernya. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik saja tombolnya ini, klik di sini. Nah, di sini akan ada data Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang diawali dengan validasi Dukcapil terkait verbal ya, yaitu mengacu ke data verbal PTK ya, NIK dan statusnya apakah tercatat valid Dukcapil. Nah, jika seandainya tidak valid Dukcapil, silakan berkoordinasi dengan operator sekolah. Cek data-datanya di verbal PTK, terutama di bagian integrasi datanya apakah sudah 100% semua ya. Jadi kalau sudah 100% harusnya dipastikan dia valid ya. Kalau seandainya tidak valid, dicek ya di bagian integrasi data di verbal PTK. Nah, cara pengecekannya Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya. Ya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Kemudian program studi di sini untuk PTK saya ini memang belum verbal ijazah di sini jelas ya kelihatan. Nanti jika Bapak Ibu sudah verbal, nanti akan ada tampilan di sini sudah verbal melalui apa ya, apakah via API atau via upload berkas ya. Nanti juga akan ada tanggal verbalnya. Kemudian sertifikat pendidik jika belum memiliki serdik, maka di sini akan muncul seperti ini ya, belum memiliki sertifikat pendidik atau data sertifikat tidak valid. Nah, jika sudah serdik nanti akan dimunculkan data sertifikasinya di bagian ini. Nah, ini juga bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan guru yang saat ini info GTK-nya belum valid ya, belum memenuhi syarat, dan itu belum validnya di bagian kelulusan sertifikasi. Nah, jika seandainya
ketika Bapak Ibu cek data individunya, itu sertifikat pendidik yang terbaca, itu harusnya menunjukkan bahwasanya cerdik Bapak Ibu itu sudah sesuai ya, sudah valid. Jadi tinggal menunggu info GTK saja sebenarnya, supaya hasil validasi di info GTK-nya menjadi valid ya. Itu menurut pengamatan saya. Kemudian, nah di sini yang terkait P3K. Nah, apakah Bapak Ibu termasuk pendaftar prioritas atau tidak? Nah, di sini jelas ya, karena swasta dan juga belum pernah lulus P1, maka dia bukan pendaftar prioritas. Jadi yang termasuk pendaftar prioritas itu ya adalah rekan-rekan guru yang sebelumnya sudah lulus ya di tahun 2021 ya, dan masuk kategori P1 ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah datanya di Davodik ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kemudian yang mungkin lagi ramai juga dibicarakan terkait seleksi P3K bagi rekan-rekan yang nanti di sesi 2, karena kita ketahui di sesi pertama itu untuk yang pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, dan guru non-ASN yang terdata di database PKN. Itu yang bisa melamar P3K guru untuk sesi pertama. Nah, untuk sesi kedua itu bagi rekan-rekan guru yang non ASN di instansi negeri ya, di lembaga di sekolah negeri non ASN dan sudah terdata minimal 4 semester ya, atau 2 tahun secara berturut-turut, yaitu dari mulai tahun 2022, 2023 dan tahun ajaran 2023-2024. Nah, itu syaratnya ya untuk yang sesi kedua. Nah, muncul permasalahan kenapa aktif mengajarnya di setiap semester itu ada yang 0 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Nah, setelah saya teliti lebih jauh, maka yang diambil untuk riwayat Dapodiknya ya, riwayat Dapodiknya atau riwayat kerja di Dapodiknya itu sesuai dengan tanggal sinkron pertama kali di semester pertama. Nah, sebagai contoh ini ya, ini guru saya di tahun 2023 itu di semester pertama itu tidak ada, karena jelas kita ketahui untuk tahun 2022, 2023 itu semester pertamanya itu mulai dari bulan Juli tahun 2022. Nah, di bulan Juli untuk PTK yang bersangkutan ini itu belum ada di Davodik ya, belum masuk, sehingga dia terbaca 0 bulan. Nah, kemudian baru masuk ke Davodik ya, dimasukkan oleh kepala sekolah di Davodik itu di semester 2 di tanggal 17 bulan 4 ya, di tahun 2023. Nah, untuk semester 2 itu kan dimulai dari Januari ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, sehubungan dia masuknya di bulan 4, maka dia dihitung 3 bulan. Jadi dihitung April, Mei, Juni. Jadi terhitung dia 3 bulan. Nah, untuk di semester semester pertama tahun ajaran 2023-2024 ini kenapa 5 bulan? Padahal dia di semester sebelumnya ya, di tahun ajaran sebelumnya itu sudah masuk Dapodik. Tapi kenapa di tahun ajaran baru di tahun 2023-2024 dia tidak full 1 semester ya, tidak full 6 bulan. Nah, itu ternyata dikarenakan saya ya sebagai operator itu mensinkronkannya di bulan Agustus, karena memang di bulan Juli itu kan banyak ya, lagi padat-padatnya input peserta didik baru, kemudian mungkin terkendala di server dan lain sebagainya, sehingga di bulan Juli itu tidak kelar, sehingga kita sinkronnya di bulan Agustus. Nah, maka karena kita sinkronnya di bulan Agustus, dia dihitungnya dimulai bulan Agustus. Nah, kalau kita hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu hanya 5 bulan. Makanya untuk semester 1 di tahun ini dia 5 bulan, tidak full 1 semester 6 bulan. Seperti itu ya cara perhitungannya. Nah, untuk semester 2 jelas ya, karena dia sudah masuk dari awal semester tahun ajaran baru, maka di semester 2 dia 6 bulan ya, kecuali dia ada keluar di tengah-tengah. Nah, saya akan contohkan lagi ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat lagi untuk PTK saya yang lain, saya akan tunjukkan. Nah, yang ini di sini PTK saya ini sebelumnya itu di tahun 2022, di 2023 itu dia ada di lembaga yang lain. Nah, itu mereka sinkron dimulai
yang di tahun 2022 ini mereka sudah sinkron di bulan 7, sehingga dia di semester pertama itu genap 6 bulan ya, full satu semester 6 bulan, karena dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu 6 bulan. Nah, Bapak Ibu patokannya dari sini ya, Juli, Desember. Nah, kemudian di tahun 2022-2023 juga sama 6 bulan dia full. Nah, kemudian di tahun ajaran baru 2023-2024 itu dia hanya 4 bulan. Ya, kenapa? Karena dia sinkron di tanggal tanggal 17 bulan 7, tapi dia keluar di bulan 11, sehingga bulan 11 ini tidak dihitung. Jadi kalau kita hitung, jadi Juli, Agustus, September, Oktober, hanya 4 bulan saja. Nah, untuk bulan 11-nya karena dia keluar di bulan 11 itu tidak dihitung, dan dia baru masuk ke Dapodiknya lembaga kami itu di bulan 12 ya, di tanggal 8 bulan 12, sehingga terhitung 1 bulan karena di bulan 12 itu dia sudah aktif, jadi terhitung 1 bulan. Jadi kalau dia keluar di bulan berjalan itu, bulan dia keluar itu tidak dihitung ya sama sekali, jadi hangus 1 bulan. Ketika dia masuk ke lembaga yang lain, itu dihitung mulai kapan dia masuknya. Nah, kalau seandainya PTK saya ini juga masuknya ke lembaga kami di bulan 11, maka di sini seharusnya dia 2 bulan, sehingga dia di semester pertama itu full 6 bulan. Tapi karena di bulan 11 keluarnya, kemudian baru masuk di Dapodik di bulan 12, maka ini hanya 5 bulan. Nah, untuk yang 2023-2024-nya itu di semester kedua itu 6 bulan. Nah, saya akan contohkan lagi supaya Bapak Ibu lebih yakin dengan penjelasan saya. Nah, ini adalah PTK saya ya, yang tidak pindah ya, tidak mutasi, dan ini memang sudah aktif dari mulai tahun 2007 sudah masuk Dapodik, tapi yang dibaca memang hanya 2 tahun terakhir ya. Untuk seleksi P3K tahun 2024 ini hanya dibaca 2 tahun terakhir. Nah, di sini jelas ya, karena saya di 2022, 2023 sinkronnya di bulan 8 ya, termasuk juga di 2023, 2024 sinkronnya di bulan 8, maka untuk semester 1 ini semuanya dihitung 5 bulan ya. Memang kita akui berarti kesalahan ini ada di operator karena telat sinkron, tapi sebenarnya tidak kesalahan operator murni ya, karena memang banyak faktor mengapa kita bisa sinkron itu melewati tanggal bulan Juli ya. Mungkin rilis Dapodiknya di akhir-akhir bulan Juli atau di pertengahan bulan Juli, sehingga kita harus input data lagi peserta didik baru, kemudian mungkin ada terkendala server sehingga kita sinkronnya telat ya, lewat dari bulan Juli, sehingga baru sinkronnya di bulan Agustus. Dan memang juga biasanya kebanyakan itu sinkronnya di bulan Agustus ya, untuk mempersiapkan data-datanya lain sebagainya, baru mereka berhasil sinkron. Nah, sedangkan untuk lembaga saya satu lagi, saya buka lagi ya. Nah, yang ini saya berhasil sinkronnya di bulan 7, maka dia di semester 1 itu dihitung 6 bulan. Nah, jadi seperti itu ya cara mengecek data individunya dan penjelasan terkait riwayat Dapodik ya, karena ini mengacu untuk pendaftaran seleksi P3K. Jadi untuk rekan-rekan operator untuk selanjutnya ya seperti ini ya, kita harus gercep ya, di bulan Juli itu kita sinkronkan saja apa adanya ya, untuk menyelamatkan data PTK. Ini karena ini baru ya, baru terjadi, karena di tahun sebelumnya itu mengacu ke ini ya, ke TMT yang ada di SIM PKB, yang ada di riwayat karir guru, itu yang jadi patokan ya tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini itu yang jadi patokan adalah 2 tahun terakhir terdata di Dapodik. Seperti itu. Jadi dihitungnya melalui tanggal sinkronnya. Jadi buat rekan operator untuk sebagai pembelajaran bagi operator, mulai ke depannya kalau bisa di bulan Juli itu kita sudah harus sinkron ya. Walaupun nanti data peserta didiknya belum masuk semua, sudah nggak apa-apa, sinkron saja, sinkron apa adanya supaya gurunya selamat ya. Selamat dalam arti di semester pertama itu dia full ya, mulai dari Juli sampai Desember, dan kita harapkan mudah-mudahan ke depannya untuk perilisan Dapodik bisa lebih cepat lagi ya di bulan Juli itu, jangan di pertengahan atau apalagi di akhir, kalau bisa di awal Juli sudah rilis ya, sehingga kita operator juga lebih banyak waktu. Oke, demikian ya penjelasan
dan bagaimana cara mengecek data individu terkait pendaftaran seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Lebih kurang kami mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.